Kemudian ini aturan pencarian turunan ya. Nah, jadi kita akan belajar beberapa teorema yang memudahkan kita untuk mencari nilai dari nilai dari turunan suatu fungsi. Jadi kita biar tidak ribet pakai bentuk yang seperti di definisi kayak gitu. Nah, langsung saja teorema A. Teorema A ini mengatakan kalau fungsinya adalah suatu fungsi konstan, ya. Jadi di sini K ini adalah suatu konstanta, ya. Nah, kalau fungsinya itu berupa fungsi konstan, maka turunan dari fungsi tersebut adalah 0, kayak gitu ya. Nah, coba dilihat di sini. Ini kita perbesar dulu. Nah, ini kan koordinat x-nya ini ya. Kalau konstan, fungsi konstan ini fx sama dengan k, maka berapapun nilai x yang diberikan, maka dia dipetakan ke suatu konstanta yang sama, yaitu k. Jadi grafiknya kan lurus terus kayak gini toh. Nah, kalau fungsi konstan kan seperti itu. Nah, kemudian ini kalau ini koordinatnya x ya, x, maka di sini k, ya kan. Kalau ini x plus h pun di sini tetap koordinatnya adalah k, kan kayak gitu. Nah, kemudian kita gabungkan dengan definisi dari turunan, maka bagaimana definisi dari turunan? Delta y per delta x, kan kayak gitu. Nah, delta y-nya ini ternyata ini kan k dengan k, ya kan? Maka delta y-nya adalah k dikurangi k, ya. Sedangkan delta x-nya adalah x plus h dikurangi x, yaitu h. Maka limit 0 adalah 0. Oleh karena itu turunan dari fungsi konstan adalah 0. Kemudian teorema B. Teorema B itu mengatakan bahwa kalau misalkan f itu suatu fungsi identitas, fungsi identitas itu gini ya, fx sama dengan x. Jadi berapapun x yang diberikan maka nilainya juga sama, yaitu x, kan kayak gitu ya. Maka turunan dari fungsi identitas itu adalah 1. Tapi ini gambarnya salah ya, mohon maaf. Nah, saya gambarkan lagi di sini. Nah, kalau fungsi identitas itu kan gini ya. Oke, maaf. Kan gini ya. Jadi misalkan kita berikan nilainya di sini 1, maka fx-nya di sini juga 1. Kalau misalkan ini 2, maka di sini juga 2, kayak gitu ya. Kalau fungsi identitas kan kayak gitu. Nah, kemudian sekarang kita kan mau mencari turunannya, atau misalkan di sini ini adalah apa tadi ya? Misalkan di sini ini adalah x ya. Maka di sini tadi kan apa? X plus h kan? Ya, karena di sini selisihnya adalah h. Kemudian kalau di sini x, maka di sini fx-nya sama dengan x, kan berdasarkan ini maka di sini x. Sedangkan yang ini maka di sini dia adalah x plus h, ya. Oke, kemudian kita kan mau mencari delta x per delta y per delta x-nya ya. Maka kita tuliskan di sini delta y per delta x. Delta y kan berarti x plus h dikurangi x sama dengan h. Sedangkan delta y-nya, delta x-nya x plus h juga dikurangi x, yaitu h juga. Nah, ini kita coret sama dengan 1, kayak gitu. Ya, tapi ini ada limitnya. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Berdasarkan definisinya kan fx plus h dikurangi fx per h, ya kan. Nah, fx plus h-nya k
karena fungsinya adalah fx sama dengan x, maka fx plus h nilainya adalah x plus h. Kemudian dikurangi dengan x, ya kan? Karena fx kan sama dengan x, ya. Kemudian selisih x-nya adalah h. Nah, ini tinggal h per h sama dengan 0. Kemudian teorema ketiga, jika fx sama dengan x pangkat n, maka turunan dari fx itu adalah n dikali x pangkat n-1. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, ini sama seperti rumus-rumus yang dulu ya. Jadi, pangkat yang sebelumnya ini menjadi konstanta, kemudian pangkat x-nya dikurangi dengan 1, kayak gitu ya. Oke, kita lihat buktinya ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu buram atau oret-oretannya gitu ya, bahwa misalkan ada A ditambah B pangkat 2, ini kan kalau kita menggunakan segitiga pascal, maka ini langsung aja 1A pangkat 2, terus 2AB, kemudian B pangkat 2, 1B pangkat 2. Sebelumnya segitiga pascal itu saya ingatkan ya, misalkan saya punya ini, maka ini ditambah ini adalah 2 ya, ini tetap 1, 1. Kemudian ini kita tambahkan, ini kita tambahkan, berarti ini di sini 3, di sini 3, nah ini 1, 1, kayak gitu ya. Terus seterusnya ini 1, ini kita tambahkan jadi 4, ini 6, 4, 1 kan kayak gitu. Nah, ini untuk x pangkat 0, ini x pangkat 1, ini x pangkat 2, ini x pangkat 3. Mohon maaf, ini bukan x ya, tapi a plus b. Maaf. Ini a plus b pangkat 0. Semuanya kalau pangkat 0 kan sama dengan 1 ya. Kemudian a plus b ini kalau pangkat 1, maka ini koefisiennya adalah A, ini koefisien dari A, ini koefisien dari B ya. Kemudian kalau ini A plus B pangkat 2, maka ini koefisiennya dari A pangkat 2, ini A, ini B, ini B pangkat 2, kayak gitu ya. Seterusnya ini kalau misalkan ini A plus B pangkat 3, maka ini A-nya pangkat 3 di sini ya. Kemudian ini 3 yang ini adalah A, ini pangkatnya turun 1 ya, jadi 2. Kemudian ini kan sebenarnya ada B, B-nya pangkat 0. Nah, pangkatnya yang B ini naik, B pangkat 1 ya. Kemudian untuk yang 3 yang ini, maka ini A pangkat 1, B-nya pangkat 2. Ini B pangkat 3 dan seterusnya kayak gitu ya. Dengan cara yang sama, untuk A plus B pangkat N, maka kita peroleh ini ya, polinomnya seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke buktinya. Ini tadi kan fx-nya berapa? Fx-nya adalah fx-nya x pangkat N kan ya. Maka ini berdasarkan definisi turunan, kemudian ini x plus h kita pangkatkan n karena ini fungsinya fx sama dengan x pangkat n ya. Kemudian fx-nya adalah x pangkat n, kayak gitu ya. Kemudian nah, x plus h pangkat n, x plus h pangkat n ini berdasarkan ini tadi ya. Maka ini x pangkat n, anggap aja a-nya itu x, b-nya adalah h, kayak gitu ya. Nah, terus ini kita tuliskan di sini, kita tuliskan sampai di sini kan h pangkat n ya kan. Ini kan b pangkat n, karena b-nya sama dengan h, maka ini sampai h pangkat n. Kemudian dikurangi x pangkat n di sini ya. Nah, ini bisa kita coret kan kayak gini ya. Kemudian yang tertinggal adalah ini sampai ini ya. Karena di sini semuanya mengandung H, maka hanya kita keluarkan satu di sini ya. Karena ini dikeluarkan satu, maka yang ini habis, tinggal ini. Dan yang di sini terus seterusnya sampai yang ini juga berkurang satu juga ya kan.
maaf ya, ini berkurang 1 juga, berarti pangkatnya, kalau ini pangkatnya n-1 maka di sini n-2. Nah kemudian yang ini hanya kan pangkat n, ini kan hanya kan pangkat n, hanya pangkat n, karena hanya keluar 1 maka tinggal n+1. Nah ini kemudian ini bisa kita coret kan, ini kan sama-sama ada h di sini, ini ada h, ini kita coret. Nah tinggallah ini, ya kan. Ternyata di sini yang enggak ada h-nya cuman di suku pertama aja, yang x pangkat n, ya. Maaf, n dikali x pangkat n-1 ini enggak ada h-nya, yang lainnya ada h-nya, sampai belakang ada h-nya semua. Nah ini kita substitusikan 0, ya, sehingga ini habis, ini habis, ini habis, seterusnya ini habis kan. Nah tinggal ini saja. Nah maka ini nilainya adalah n x pangkat n-1, ya. Turunan dari fx sama dengan x pangkat n adalah n dikali x pangkat n-1. Contoh ya, ini fx sama dengan x pangkat 4, ya, x pangkat 4. Maka turunannya adalah apa? Pangkatnya ini jadi koefisien, kemudian pangkatnya ini dikurangi dengan 1, jadi 4x pangkat 3. Teorema selanjutnya, jika fx ini adalah suatu fungsi dikalikan dengan konstanta yaitu k dikalikan dengan gx, maka turunan dari f itu adalah k dikali g aksen x, ya, k dikalikan turunan dari g, kayak gitu ya. Nah kemudian ini buktinya, misalkan maaf, ini saya perbarui aja, jadi gini, ini tidak saya tulis seperti ini ya, ini f x ini sama dengan k dikali fx, k dikali fx k dikali fx. Nah maka ini f aksen x ini sama dengan k dikali f aksen x. Ini f-nya berbeda ya, ini f kapital, ini f biasa. Oke, ini buktinya ya, fx sama dengan k kali fx, maka f aksen x berdasarkan definisi, maka ini f besar ya, perlu diperhatikan di sini f besar, x plus h dikurangi fx ya. Nah x plus h ini kita substitusikan ke sini ya, jadi k kali fx plus h ya dikurangi k dikali fx per h ya. Oke, kemudian karena sama-sama ada k, ini bisa kita keluarkan di sini ya, sama-sama ada k di sini, kita keluarkan di sini. Nah sehingga ini tinggal fx plus h dikurangi dengan fx. Nah yang mana fx plus h dikurangi fx ini sama dengan ini kan, sama dengan ini limit h menuju 0 ini kan sama dengan f aksen x. Nah oleh karena itu ini sama dengan k dikali f aksen x. Selanjutnya adalah teorema E, teorema penjumlahan untuk turunan ya. Turunan dari dua fungsi, turunan dari jumlah dua fungsi itu sama dengan jumlah dari turunan dua fungsi, kayak gitu ya. Jadi turunannya f plus g itu sama dengan turunannya f ditambah turunannya g, kayak gitu ya. Oke, ini buktinya langsung saja. Misalkan f besar itu sama dengan jumlah dari fx tambah gx ya. Maka berdasarkan definisi ya, maka berdasarkan definisi kan kita dapatkan ini, karena ini ya, maka ini fx plus h ditambah gx plus h dikurangi fx plus gx ya. Ini langsung saja seperti biasa, ini kita
Yang ini kita kurangkan ke sini, kita pindah tempatnya ini ke belakangnya ini ya. Nah, tinggal seperti ini dan ini. Yang mana ini adalah F aksen X, sedangkan yang ini adalah G aksen X. Oleh karena itu, turunan dari Fx plus Gx, F plus Gx itu sama dengan F aksen X ditambah G aksen X. Diberikan contoh Fx sama dengan X pangkat 3, Gx-nya 3X pangkat 3. Kita diminta menentukan F aksen X ditambah G aksen X. Nah, karena seperti teorema yang tadi, kita tidak perlu menurunkan satu persatu. Ini bisa kita jumlahkan dulu ya. X pangkat 3 ditambah dengan 3X pangkat 3 adalah X pangkat 4 ya. Nah, ini langsung saja X pangkat 4 ini kita turunkan jadi 4X pangkat 3 kayak gini. Untuk teorema yang keenam ini mirip dengan teorema sebelumnya, hanya saja ini untuk selisih ya. Jadi turunan dari selisih fungsi itu sama dengan selisih dari turunan-turunan fungsi kayak gitu ya. Untuk contohnya mirip-mirip dengan sebelumnya, kita langsung saja ke teorema G. Nah, untuk yang teorema G ini aturan perkalian. Nah, aturan perkalian di sini mengatakan bahwa misalkan Fx ini hasil kali dari dua fungsi, maka turunan dari Fx ini adalah ya, ini ya, turunan dari Fx ini adalah Fx dikali G aksen X ditambah G dikali F aksen X, seperti itu. Untuk buktinya ya, ini sesuai definisi. Dari ini ke sini sesuai definisi ya. Kemudian kita tahu bahwa Fx plus H, F kapital X plus H ini sama dengan perkalian dari F dan G kan, kayak gitu ya. Nah, maka di sini Fx plus H itu sama dengan Fx plus H dikali Gx plus H. Kemudian dikurangi Fx-nya adalah Fx dikali Gx, kayak gitu kan. Nah, kemudian kita lakukan beberapa trik di sini. Nah, ini kita kurangkan, kita tambahkan dengan Fx plus H, tapi kita kurangkan lagi dengan Fx plus H, sehingga kalau ini digabungkan sama dengan 0, berarti tidak merubah sebelum-sebelumnya kan, kayak gitu ya. Nah, kemudian jadi gitu ya, kita kurangkan dengan Fx plus H, tapi kita tambahkan lagi dengan Fx plus H. Langsung di sini. Dan ini kita pisah dulu ya. Ini dengan sini ya. Nah, di sini karena ini sama-sama ada Fx plus H ya, maka kita keluarkan di sini. Sehingga untuk suku yang pertama tinggal ini saja di sini ya. Kemudian yang kedua tinggal Gx di sini ya. Kemudian untuk yang sebelah ini, untuk yang luas yang ini kan sama-sama ada Gx-nya. Ada Gx-nya kita keluarkan di sini, sehingga di sini tinggal Fx plus H, yang di sini tinggal Fx. Nah, kemudian ini kita pisah ya. Ini kita pisah menjadi 2, jadi limit Fx plus H dikali dengan limit Gx plus H dikurangi Gx per H. Yang ini juga sama, kita pisahkan juga. Yang ini jadi di sini ya. Kemudian ini di sini. Nah, selanjutnya ini kan sama dengan Fx aja ya. Fx plus H ini kan sama dengan Fx, karena ketika H kita masukkan di sini sama dengan 0, jadi tinggal Fx aja. Nah, kemudian untuk yang ini, nah ini kan kalau kita lihat bentuknya ini sama dengan X aksen ya, X aksen X, G aksen X kayak gitu ya. Nah, sedangkan yang ini tetap di sini. Nah, bentuk ini sama dengan F aksen X. Langsung ke contohnya.
Cari turunan dari 3x pangkat 2 min 5 dikali 2x pangkat 4 min x. Ya kan, ini kan bisa kita pandang sebagai perkalian dua fungsi, yang mana misalkan ini fx-nya ya, kemudian ini gx-nya. Kan kayak gitu ya. Yang ini fx dan yang pertama ini, yang ini adalah fx, yang ini adalah gx, kayak gitu ya. Nah, sesuai dengan tadi, rumusnya apa tadi? Tadi kan fx dikali g aksen x ditambah gx dikali dengan f aksen x, kan kayak gitu ya. Nah, untuk yang ini kalau kita turunkan kan berarti jadi 6x, ya kan? Yang ini kalau kita turunkan jadi berapa? 8x pangkat 3 min 1, ya kan? Nah, berarti fx kita tulis di sini dikalikan dengan turunannya g. Ini kan. Nah, kita tulis di sini. Kemudian Nah, kemudian gx dikali f aksen x. Gx-nya mana? Gx-nya kan ini. Ya kan, kita tulis di sini dikalikan f aksen x 6x di sini. Kayak gitu ya. Kemudian sudah kita selanjutnya tinggal perhitungan biasa saja ya. 3x pangkat 2 dikalikan 8x pangkat 3 di sini dan seterusnya kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah teorema H, teorema ke-8, yaitu teorema ini berbicara tentang pembagian turunan dari dua fungsi yang dibagi kayak gitu ya. Nah, rumusnya bisa dilihat seperti itu. Kita langsung saja ke contohnya. Misalkan kita diminta mencari turunan dari 3x min 5 dibagi x pangkat 2 plus 7 ya. Jadi kita bisa pandang itu sebagai pembagian dua fungsi ya. Nah, g-nya sebelumnya saya tuliskan di sini. Untuk ini misalkan fx ya. Fx, yang ini adalah gx. Maka turunan dari fx-nya ini adalah berapa? 3 kan? Nah, sedangkan turunan dari gx-nya ini adalah 2x, ya kan? Nah, langsung saja kita di sini. Nah, turunannya adalah apa? G dikali dengan f aksen x. F aksen x tadi ini kan ya. G dikali f aksen x dikurangi f aksen dikali g aksen x. Mohon maaf, saya ulangi ya. Saya ulangi. Ini gx dikalikan dengan f aksen x dikurangi dengan fx dikali g aksen x dibagi g pangkat 2 ya. Ini langsung aja perhitungan biasa sehingga dihasilkan ini.